Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok audio. Hari ini akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang telah kami buat mengenai produksi. Selamat menyaksikan. Pada materi produksi ini, kami membedah menjadi 5 subbab bahasan pokok. Yang pertama adalah pengertian dan konsep produksi. Dilanjut yang kedua adalah fungsi produksi, yang ketiga jenis-jenis produksi, yang keempat tahapan-tahapan produksi, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya produksi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung menuju ke pembahasan pertama. Penjelasan pertama mengenai pengertian dan konsep produksi akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Selanjutnya, production concept atau konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu faktor tertua yang menjadi fokus pemasaran dan mengarahkan pelanggan untuk menyukai produk yang ditawarkan, serta memastikan produk tersedia secara luas. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi produksi. Di fungsi produksi ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan pada produksi yaitu melaksanakan kegiatan produksi barang atau jasa pada waktu tertentu yang disesuaikan dengan forecast yang telah disusun. Yang kedua itu ada pengolahan. Pengolahan dalam kegiatan produksi merupakan fase ketika bahan baku diolah menjadi barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga ada pengendalian dan perawatan. Pengendalian dan perawatan di sini berfungsi untuk mengevaluasi dan mengawasi jalannya produksi agar sesuai dengan perencanaan. Dan yang terakhir ada jasa penunjang. Fungsi ini untuk meningkatkan cara kerja produksi. Terkadang proses produksi begitu lamban. Tidak jarang ada metode yang lebih efektif dan efisien dan jasa penunjang berfungsi untuk itu. Pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis produksi. Berdasarkan produk yang dihasilkan, produksi terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah produksi ekstraktif. Produksi ini melakukan eksplorasi sumber daya alam tanpa mengubah sifat dan bentuk apapun. Contohnya, penambangan bahan tambang, penangkapan ikan di laut, dan pengemboran minyak bumi. Next, ada produksi agraris. Produksi jenis ini mengolah alam dan memanfaatkan tanah agar dapat menghasilkan SDA yang berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Hal ini tidak hanya mencakup pertanian saja, namun juga peternakan. Contohnya ada padi, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, telur, dan jagung. Selanjutnya, produksi industri. Produksi jenis ini mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya ada pakaian, sepeda motor, mobil, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Next, ada produksi perdagangan. Produksi jenis ini bergerak dengan menghubungkan antara produsen dengan konsumen agar barang yang diproduksi dapat beredar luas di pasaran. Dan yang terakhir ada produksi jasa. Produksi jasa merupakan produksi yang menghasilkan produk bukan berupa barang namun berupa jasa. Contohnya ada jasa konseling, jasa keuangan, jasa pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada produksi berdasarkan jangka waktu dan prosesnya. Yang pertama ada produksi berjangka pendek, merupakan produksi yang prosesnya berlangsung cepat dan dinikmati segera oleh konsumen. Jenis produksi ini merupakan jenis produksi yang pertama kali muncul di Indonesia. Contohnya ada jajanan pasar, nasi pecel, sate, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah produksi berjangka panjang. Produksi jangka panjang membutuhkan waktu yang panjang agar produk dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh konsumen. Contohnya ada budidaya ikan lele, pembangunan rumah, dan budidaya lobster. Tahapan produksi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada perencanaan. Segala sesuatu yang akan dilakukan membutuhkan perencanaan, dari aktivitas yang spesifik hingga keputusan yang besar dan berdampak pada produksi yang dijalankan oleh perusahaan. Proses perencanaan ini merupakan tahap yang menentukan beberapa hal, seperti produk apa yang akan dibuat,
berapa banyak bahan baku yang digunakan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan produksi. Yang kedua ada routing atau penentuan alur. Penentuan alur ini merupakan tahap kedua dalam proses produksi. Tahap ini meliputi di mana bahan mentah dapat diperoleh, diproses, diselesaikan, diperiksa kualitasnya, dan didistribusikan. Keputusan dibuat mengenai kuantitas dan kualitas barang dan jasa serta tempat produksi. Penentuan alur ini adalah tahap penting dalam proses produksi. Yang ketiga ada penjadwalan. Penjadwalan berarti menentukan waktu proses produksi, misalnya berapa banyak waktu yang harus dilakukan setiap tahap produksi. Berapa lama setiap orang harus bekerja pada alur kerja itu tertentu. Yang keempat ada proses pengiriman. Tahap ini adalah awal produksi yang sebenarnya. Tahap pengiriman ini melibatkan penyediaan barang-barang yang diperlukan, pemeliharaan catatan, pemantauan alur kerja seperti yang direncanakan, pencatatan beberapa kali mesin kerja, waktu ideal mesin, dan lain sebagainya. Yang kelima ada proses follow up. Tahap follow up ini merupakan tahap terakhir dari proses produksi. Tahapan ini mengukur produksi aktual versus produksi yang diharapkan. Follow up membantu mendeteksi masalah dan menghilangkannya untuk membantu kelancaran proses produksi. Poin terakhir adalah faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan produksi yang akan dijelaskan oleh Okta. Pertama, ada faktor sumber daya alam atau SDA. Segala sesuatu yang berada di alam dapat disebut sebagai sumber daya alam. SDA bisa disebut juga sebagai bahan baku mentah. Contoh dari SDA adalah matahari, air, tanah, dan hewan. Ada dua tipe SDA, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang kedua, ada faktor sumber daya manusia atau SDM. Setelah memahami SDA, bisnis juga membutuhkan sumber daya manusia atau SDM. Tanpa pengelolaan dari manusia, SDA tidak dapat digunakan dengan baik. Dari SDM, ada dua hal yang dimilikinya, yaitu jasmani dan rohani. Yang ketiga, ada faktor sumber daya modal. Kegiatan produksi tidak dapat lepas dari sumber daya modal. Di sini, modal tidak hanya berarti dana, melainkan juga alat produksi. Ada berbagai kategori dalam sumber daya modal, yaitu modal tetap atau digunakan secara berulang-ulang dan modal lancar. Yang keempat, faktor kewirausahaan. Salah satu hal yang perlu diketahui dari faktor produksi adalah kewirausahaan. Apabila tidak memiliki kewirausahaan atau keahlian, bisnis tidak akan berjalan. Untuk mengasah kewirausahaan, perlu mempelajari ilmunya. Yang kelima, faktor sumber daya informasi. Arus informasi yang semakin cepat membuat siapa saja mudah menerima informasi, apalagi informasi masa kini tidak mengenal adanya batas geografis. Pebisnis pun sebaiknya tidak mengubah bahan baku produk menjadi bahan siap dipasarkan.